Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel pendidikan Diskusi Hukum ya. Di video kali ini saya akan membahas tema tentang perbuatan melawan hukum. Ya, ini dalam sengketa perdata atau rahmatikdat. Oke, kita lihat aja ya penjelasannya ya. Perbuatan melawan hukum atau rahmatikdat ini biasanya sering menjadi dasar seseorang mengajukan gugatan ke pengadilan. Jadi tergugatnya dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Ini dalam KUH Perdata diatur dalam pasal 1365 yang berbunyi, setiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Jadi di sini karena perbuatan melawan hukum di sini dituntut suatu ganti kerugian. Dari rumusan pasal 1365 KUH Perdata tersebut ada beberapa unsur, yaitu adanya perbuatan melawan hukum. Yang kedua, adanya kesalahan. Yang ketiga, adanya kerugian. Dan yang keempat, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum sebelum tanggal 31 Januari 1919 di bawah pengaruh ajaran legisme. Perbuatan melawan hukum ditafsirkan dalam arti sempit, yaitu perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan melanggar undang-undang. Jadi kalau di situ diatur dalam undang-undang dia dilanggar, itu artinya suatu perbuatan melawan hukum. Nah, tidak melanggar hukum adalah suatu perbuatan melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Jadi di sini hanya seperti itulah ya, pengertiannya. Ya, kita lihat masih dalam sejarah perbuatan melawan hukum. Dalam Waterleading Arrest di sini 10 Juli 1990, Hogret masih menganut paham legisme. Ini artinya perbuatan melawan hukum adalah melanggar undang-undang. Tapi kemudian dengan arrest Cohen-Lindenbaum dalam Hogret 31 Juli 1919, pengertian perbuatan melawan hukum ini diberi penafsiran yang lebih luas. Inilah setonggak sejarah perubahan pengertian perbuatan melawan hukum ya. Pengertian perbuatan melawan hukum diberi penafsiran yang lebih luas, yaitu melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang dianggap sepatutnya dalam masyarakat. Jadi inilah pengertian yang lebih luas dari perbuatan melawan hukum. Tidak hanya sekedar bertentangan dengan undang-undang. Selanjutnya unsur kedua adalah ada kesalahan. Apabila seseorang harus bertanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum, sebagaimana pasal 1365 KUH Perdata, maka orang itu harus bersalah. Liability based on fault. Ya. Jadi pertanggungjawaban berdasarkan dengan kesalahan. Nah, kesalahan ini harus dibuktikan oleh pihak yang menuntut ganti rugi atau dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak penggugat, sebagaimana pasal 1865 KUH Perdata. Baik, masih tentang ada kesalahan ya. Namun ada kalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan. Misalnya dalam hal keadaan memaksa atau overmah, atau si pelaku tidak sehat pikirannya atau gila. Jadi seumpama ada keadaan memaksa overmah, yaitu mungkin ada bencana alam. Nah, ini tidak bisa memenuhi dia tidak bisa karena kesalahannya kan gitu. Termasuk juga karena pelaku tidak pikirannya gila, walaupun melakukan suatu perbuatan ya dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban kan gitu. Pasal 1366 KUH Perdata ini menentukan bahwa unsur kesalahan meliputi sengaja, ya, kelalaian
atau kurang kehati-hatian. Jadi kesalahan ini ya baik mau disengaja atau suatu kelalaian atau kurang hati-hatian. Sekarang kita lihat ada yang ketiga yaitu unsur kerugian atau ada kerugian. KUA Perdata tidak mengatur tentang ganti rugi yang harus dibayar karena perbuatan melawan hukum. Sedangkan dalam pasal 1243 KUA Perdata memuat ketentuan tentang ganti kerugian karena wan prestasi. Nah, menurut jurisprudensi, ketentuan ganti kerugian karena wan prestasi dapat diterapkan untuk menentukan ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum. Masih tentang ada kerugian. Nah, ganti rugi ini meliputi, yaitu kalau kerugian ini meliputi biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah setiap pengeluaran yang dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan. Jadi semua pengeluaran ini ya secara nyata ini adalah biaya. Nah, rugi atau kerugian adalah kekurangan atau berkurangnya nilai kekayaan kreditur. Ini. Bunga adalah suatu keuntungan yang harus diperoleh berdasarkan pasal 1246 KUA Perdata. Ya, jadi bunga ini tidak hanya sebatas mengenai bunga yang di bank ya, ini ada pengertian lebih luas lagi. Nah, KUA Perdata menyebut pemberian ganti rugi dalam hal yaitu diatur dalam pasal-pasalnya ya. Yang pertama, ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum yaitu pasal 1365 KUA Perdata. Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, pasal 1367 KUA Perdata. Nah, ini orang membayar ganti kerugian karena perbuatan orang lain, bukan karena dia yang berbuat. Nah, ganti rugi untuk pemilik binatang, pasal 1368 KUA Perdata. Pasal 1367 ayat 1, yaitu seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang lain yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di dalam pengawasannya ya. Karena orang lain ini menjadi tanggungannya, maka perbuatannya ini apabila itu melakukan melawan hukum, orang lain yang bertanggung jawab. Selanjutnya ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk ya, karena dia bertanggung jawab kepada orang yang terkena dampak ya, 1369 KUA Perdata. Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh, 1370 KUA Perdata. Ganti rugi karena telah luka atau cacat anggota badan, pasal 1371 KUA Perdata. Ganti rugi karena tindakan penghinaan, pasal 1372 KUA Perdata. D. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan. Ada teori untuk menilai sebab akibat kerugian dan perbuatan, yaitu teori conditio sine qua non dan teori adequate vero saking. Menurut teori conditio sine qua non, setiap peristiwa adalah penting dan menyebabkan terjadinya akibat, sehingga terlalu luas, sehingga sulit untuk dipakai menentukan terjadinya akibat. Jadi ini semua peristiwa ini saling berkaitan, ya, seperti itu, sehingga menjaga suatu akibat. Ya. Masih dalam hubungan akibat atau kegiatan perbuatan ya. Menurut teori adequate vero saking lebih terbatas lagi. Nah, menurut teori ini yang dimaksud akibat langsung ialah akibat yang menurut pengalaman manusia yang normal dapat diharapkan atau dapat juga akan terjadi. Dalam hubungan ini, debitur berdasarkan pengalaman yang normal dapat menduga bahwa adanya manifestasi atau suatu perbuatan hukum tadi ini yang di hubungan tadi akan timbul kerugian bagi kreditur. Ini jadi begini, saya mengibaratkan begini. Ada seorang A dan A memukul B kepada kepalanya, ya. Akibat pukulan dari A tadi B mengalami luka parah. Akhirnya B harus berobat menuju dokter. Dalam perjalanan menuju dokter, tiba-tiba melewat pohon kelapa. Pohon kelapa jatuh mengenai kepala si B tadi dan B akhirnya meninggal dunia. Menurut teori kondisi sine qua non tadi, ya, B meninggal bisa jadi karena pukulan si A. Karena apa? B karena harus kalau apabila dia dipukul, dia tidak akan pergi ke dokter.
Nah, tetapi kalau menurut teori Alpha-T-Verojaging ini, meninggalnya si B karena kejatuhan kelapa itu. Nah, itulah kira-kira untuk menjelaskannya nih. Ya, silakan nanti Anda menggunakan teori yang mana yang Anda pakai dalam hal ini ya. Nah, perbuatan melakukan yang dilakukan oleh beberapa orang. Ini bagaimana kalau pelakunya banyak orang? Nah, mereka harus bertanggung jawab secara bersama-sama. Jadi kalau banyak orang ya bertanggung jawab secara bersama-sama. Nah, beban tanggung jawab berdasarkan besar kecilnya kesalahan masing-masing. Ya, bertanggung jawabnya ya. Nah, sedangkan untuk kerugian ditimbulkannya mereka bertanggung jawab secara tanggung renteng. Jadi untuk kerugian ya secara bersama-sama begitu. Itulah tadi penjelasan video dari kami. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada masukan atau saran serta pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Kami akan berusaha menanggapinya atas masukan, saran, dan juga menjawab pertanyaan yang disampaikan. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.